Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, hari ini aku, Zidan, bareng teman aku, Ana Fikri. mau berdiskusi tentang siapa itu Sohoki. Nah, Sohoki itu terkenal karena dia suka mengkritik pemerintah dan juga memiliki keberanian dan juga semangat yang tinggi. Untuk lebih mengenal siapa itu Sohoki, aku udah mengundang beberapa narasumber nih. Yang pertama ada Kak Reva, yang kedua ada Kak Naswa. Halo Kak Reva, halo Kak Naswa. Halo, Gimana nih kabarnya hari ini? baik banget hari ini. Baik. Kalian seneng nggak sih udah diundang sama kita di podcast ini? Jelas seneng banget dong, kan bisa sharing-sharing. Aku juga excited banget karena kalian udah mengundang kita ke podcast hari ini untuk membahas tentang sosok Sohoki yang memberikan banyak hal yang bisa kita pelajari dan juga kita teladani. Oke, sebelum kita tanya-tanya ke narasumber, aku akan ngejelasin sedikit tentang siapa itu Sohoki. Sohoki lahir pada tanggal 17 Desember 1942. Sohoki lahir dari keluarga sastrawan, jadi emang dari kecil dia udah punya jiwa-jiwa sastra gitu. Nah, menurut kalian nih, seberapa berpengaruh sih keluarga terhadap perkembangan diri Sohoki? Keluarga itu penting banget ya dalam perkembangan Sohoki ini. Bisa dilihat Sohoki ini tumbuh dari keluarga sastrawan yang ayahnya Solipit, seorang novelis dan punya karya sastra juga sih. Sehingga Sohoki waktu kecil itu sudah dikenalkan oleh beberapa buku dan itu bisa mempengaruhi pola pikirnya. Yes. Dan keluarganya juga sering membawa beliau ini ke perpustakaan umum untuk menambah-nambah wawasan. Benar, aku setuju sama pendapatnya Kak Reva. Jadi beliau ini memang sedari kecil dan waktu berada di sekolah dasar, beliau itu sudah mulai bergaul dengan beberapa karya sastra yang cukup berat. Jadi beliau sedari kecil sudah membaca buku dari karyanya Pramudia Anantatur yang bisa dibilang ya untuk anak seusia itu mungkin tidak terlalu memahami apa sih isi dari karya Pramudia Anantatur. Tetapi beliau dapat membuktikan kalau misalkan beliau itu paham dengan isi bacaannya. Dan itu yang menunjukkan kalau beliau itu sejak dini sudah memiliki wawasan yang sangat luas. Dari berbagai cerita itu kita dapat melihat kalau latar belakang sebuah keluarga itu dapat mempengaruhi pemikiran beliau juga. Oh iya, aku kan udah pernah baca-baca artikel tentang Sohoki kan. Nah, Sohoki itu kan emang kadang suka berselisih sama gurunya. Ya entah itu karena berbeda pendapat atau apa itu. Nah, setelah lulus dari SMP kan dia masuk ke SMA Kolese Canisius. Yang dimana SMA itu kan emang mengajarkan keberanian berpendapat. Nah, menurut kalian seberapa berpengaruh sih kok sekolah Kolese Canisius ini terhadap pertumbuhannya perkembangan Ki? SMA Kolese Canisius ini berpengaruh pada beliau karena memang sekolah ini tuh memberikan sistem pendidikan yang dapat untuk mengembangkan sikap. Jadi bukan hanya untuk mengajarkan ilmu, tapi sekolah ini juga mengajarkan mereka untuk berani dalam berpendapat. Jadi beliau ini sudah nyaman berada di sekolah ini. Ada alasannya juga karena bagi beliau sekolah ini tuh dapat mengembangkan minatnya kepada sejarah dan juga sastra yang beliau suka. Dan ini tuh yang membuat beliau semakin kritis terhadap keadaan sosial yang ada saat itu. Selain itu, di SMA Kolese Canisius juga Gi mulai menulis dengan serius. Dia mengamati banyak hal di sekitar dan mulai memikirkan bagaimana masyarakat seharusnya berjalan. Pendidikan yang ia dapatkan di sana membuat ia semakin berpikir kritis, yang kemudian membuatnya menjadi aktivis yang vokal. Oh, jadi waktu dia di Kolese Canisius itu membangkitkan jiwa politiknya ya? Iya, betul sekali, Kak. Nah, setelah lulus dari Kolese Canisius, beliau kan masuk di Universitas Indonesia ya kalau nggak salah. Nah, itu kan dia ngambil jurusan sejarah. Menurut pandangan kalian, gimana sih pengaruhnya Sohoki yang masuk ke jurusan sejarah, padahal dia kan emang suka politik dan sejarah? Jadi kan Sohoki ini sudah menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia, universitas yang sangat
baik di Indonesia Ya, ini. pasti. Terutama dia itu masuk jurusan sejarah. Jadi jurusan sejarah ini dia ambil untuk memberikan beliau banyak ruang untuk berpikir kritis mengenai masa depan dan juga masa lalu. Beliau ini juga bisa melihat pola-pola dalam sejarah yang mungkin tidak bisa dilihat orang lain juga. Dan beliau mulai terlibat aktif dalam pergerakan mahasiswa yang pada waktu itu mengkritik tentang pemerintahan Orde Lama. Bener tuh, Gi juga menjadi salah satu pendiri organisasi Mapala UI. Iya, Mapala UI. Sebuah organisasi yang berfungsi untuk menyuarakan pendapat dan melatih jiwa kepemimpinan mereka. Di sini, Gi juga menemukan semangat yang lebih besar Iya. untuk menuntut sebuah perubahan. Oh, betul banget berarti. Soalnya kan juga semakin terlibat dari aktivitas sosial dan politik kan. Iya. Soalnya juga kalau nggak salah menulis di karya-karyanya dan dimuat di sejarah media besar. Contohnya kan kayak Kompas dan juga Sinar Harapan. Nah, itu kan menjadi kalau karya-karyanya itu kan mencerminkan untuk pemikirannya, berarti kalau Sohoki itu memiliki sifat yang tajam dan juga berani kan. Iya. Nah, seperti yang udah dijelasin sama Kak Fikri tadi, Sohoki kan emang seorang aktivis dan penulis yang suka berkarya ya. Banyak karya-karyanya yang menginspirasi masyarakat. Nah, menurut kalian apa sih yang bisa kita pelajari dari karya-karyanya Sohoki? Menurut saya ya, yang bisa kita pelajari dari karya-karya Sohoki ini tuh tentang ketulusannya dan keberaniannya untuk mengungkapkan kenyataan. Dalam catatan seorang demonstran bisa kita lihat betapa dia jujur dan tidak takut untuk menyatakan kenyataan tanpa ada filter gitu loh. Apa yang ia rasakan, transparan apa berarti. iya benar. Apa yang ia rasakan, apa yang ia dengar semuanya tertulis di situ. Aku setuju banget sama pendapatnya Kak Reva. Jadi karya-karya beliau itu juga menjadi semacam cermin bagi para pembacanya yang mengajak kita untuk lebih kritis lagi terhadap pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Bukunya menjadi sumber inspirasi bagi para orang yang membacanya yang merasa terinspirasi untuk berbuat sesuatu untuk sebuah perubahan. Nah, kita kan udah membahas tuh tentang perjalanan Sohoki dari kecil sampai jadi aktivis yang hebat. Nah, terus tapi kan ada salah satu peristiwa yang dimana itu sangat berpengaruh sama diri beliau, yaitu peristiwa dimana beliau yang meninggal saat menaiki Gunung Semeru bersama teman-temannya. Ya. Nah, gimana sih kronologi kejadiannya? Kronologi kejadiannya ya, pada tahun 1969 Sohoki dan teman-temannya dari Mapala UI ini mengumpulkan niat untuk mendaki ke Gunung Semeru. Ya. Pendakian ini tuh penuh sekali dengan tantangan, dan pada akhirnya Sohoki ini dan rekannya tidak sengaja terhirup asap beracun yang diakibatkan oleh kebakaran di gunung tersebut. Meskipun udah banyak persiapan yang matang, tetapi tetap aja kan namanya musibah ya, nggak ada yang tahu. Menariknya nih Kak, waktu beliau sama temannya dalam pendakian Gunung Semeru, beliau ini sempat menulis catatan kecil yang menunjukkan ketakutannya terhadap kematian, yang bisa dibilang agak aneh ya. Jadi beliau kayak merasa akan terjadi sesuatu ke depannya. Firasat. Jadi dia merasa harus berpamitan dengan orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang beliau cintai. Perasaan itu mungkin muncul karena waktu sebelumnya itu temannya yang namanya Qian Fong itu meninggal dengan cara yang cukup mengejutkan. Oh, jadi itu perjalanan terakhir Sohoki ya. Oh, jadi perasaan yang sangat berat sih. Ya, sedih banget. Kalau nggak salah Sohoki juga meninggalnya sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27 kan? Iya, Ya kan? benar-benar. Oh. Nah, kepergiannya itu tentu sangat mengejutkan nggak sih? Nah, karena dia kan juga masih muda dan dia kan juga salah memberikan banyak motivasi dan juga kontribusi buat pemikirannya dan juga tulisan-tulisannya. Iya. Nah, setelah Sohoki meninggal itu kan banyak orang yang membaca karya-karyanya. Terus
ada tuh kalau nggak salah di 2005 ada seorang sutradara yang mengangkat Film. membuat film dari kehidupan Seogi itu. Nah, apa sih pendapat kalian tentang bagaimana film ini menggambarkan sosok Ki itu? Jadi film ini tuh sangat dapat menyentuh dan berhasil menangkap semangat beliau dengan sangat baik. Yaitu kan ada pemerannya namanya itu Nicholas Saputra yang memerankan sebagai sosok Ki pada film Ki yang mampu menggambarkan kepribadiannya sangat kompleks dari sisi idealismenya yang kuat hingga keberaniannya dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah pada masa itu. Dan itu juga ditunjukkan dengan cara film ini memperlihatkan seorang Seogi yang tidak hanya sebagai seorang aktivis, tetapi juga sebagai seorang pemikir yang penuh pertanyaan. Benar, apalagi film ini menampilkan sosok Gi yang penuh dengan pertentangan batin. Kita bisa melihat bahwa dia bukan sekedar orang yang akan menerima semua pendapatnya, tetapi juga dia sering merenungkan tentang kehidupan, tentang negara, dan tentang dirinya sendiri. Jadi film itu bukan hanya menceritakan tentang perjalanan Seogi ya, Iya. tapi juga menyampaikan pesan paling penting untuk memperjuangkan apa yang kita yakini bahwa jika itu sesuatu yang populer. Iya. Mengingat film ini juga kan banyak mendapatkan penghargaan ya. Kalau nggak salah, film ini juga berhasil mengenalkan tentang sosok Seogi yang kepada generasi muda seperti kita-kita ini. Nah, kita kan udah berbincang-bincang nih sama narasumber-narasumber ini, dan kalian juga udah tahu tuh perjalanan Seogi dari kecil sampai dia jadi aktivis, bahkan sampai angkat jadi film layar lebar. Nah, mungkin sekian aja ya podcast kali ini, soalnya juga udah mendung, mau hujan. Ya. Nah, jadi makasih buat Kak Reva, Kak Naswa. Ya, makasih sama-sama. datang Makasih juga. Nah, mungkin sekian aja ya teman-teman. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.